Bersama Ibu Dian, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks, mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Setelah mengamati bunga, mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan menjelaskan proses perkembangbiakan generatif. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas, serta melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan. Dan bumi pun akan terlihat gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Marilah kita baca teks berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada umumnya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan.
Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Contoh paragraf 1, petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ide pokok pada paragraf kedua, petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, teman-teman, tentukan ide pokok paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 di setiap diagram. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Dasar bunga, kelopak, mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Nah, serbuk sari merupakan sel kelamin jantan, sedangkan kepala putih sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, dan lain sebagainya. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Kemudian gambarkan bagian-bagian bunga pada kolom berikut ini. Setelah itu, jelaskan proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!